Apa? Bisa begitu ya? Ya. Kurangku teguh dan mahkota kelak milikku. Contohnya seperti itu. Saat aku kecil, pada saat aku dijelaskan mengenai konsep Trinitas, buat aku waktu aku kecil aja udah nggak masuk akal. Kira-kira. Kiri-kiri. Silakan. Udah lama banget kita ngomong kira-kira. Seru konten ini ya gitu. Nggak ada gini. Ini konten apa? Kapan gue ditanyanya? Oke. Yang kalau aku dengerin ini di tahun aku agnostik, aku makin agnostik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jangkrik bentar. Apa? Bisa begitu ya? Ya. Lagi membuka gitu. Harusnya tadi ngomong di silent bang. Aku udah tadi langsung saya. Alhamdulillah. Biasa gue ngomel kalau ada orang bikin konten. Alhamdulillah, hari ini kita mendatangkan seorang mantan Katolik langsung ke agnostik. Mantan Katolik. Jadi gini, Jelasin. dari kecil Ya. Islam, sekolahnya Katolik, belajar agamanya Katolik, Islamnya didiemin, akhirnya kebingungin, ya kebingungan, akhirnya agnostik jadi satanik, enggak ya? Enggak ada. Karena belakangnya ik gitu, jadi udah gede jadi itik gitu. Iya. Akhirnya dia poliponik. Poliponik. Sekarang logistik. Betul. Makin tua, makin antik gitu. Tunggu saja sampai pulang. Bininya cantik. Yang mana? Bininya cantik. Kita sambit yang meriah. Sambit. Oh, itu kan bagian itu ya? Iya, itu. Kita sambut yang meriah. Ada Bang Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita udah punya penonton ya? Hah? Kita udah punya penonton ya? Fotonya ada 1016. Sikron, Bang Andre. Siap. Erik. Ini maaf nih Bang Novan. Ini kita memang gayanya begini. Siap. Senang kok, seru. Jadi bukan apa namanya kayak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendatangkan seorang anak pesantren, kan nggak gitu ya? Nggak, karena ceritanya ini unik gitu. Kenapa kita undang? Ini ceritanya unik teman-teman. Karena yang sering kita ucapkan ya, bukan sekedar ucapkan, yang sering kita takutkan kalau ketika sudah jadi mualaf tuh ketika ada orang atau seorang anak disekolahkan di sekolah Kristen, yang akhirnya terdoktrin lah apa namanya ajaran-ajaran Kristen, baik itu Kristen maupun Katolik. Nah kebetulan Bang Novan ini masuk di sekolah Kristen. Katolik. Katolik ya. Kebalik mulu ya? Jangan. Jangan ya. Jadi harus ada pakai ik-nya. Oke. Jadi kebalik ya. Gimana ceritanya gitu ya? Nah. Kita kan penasaran ya. Penasaran. Ikut-ikutan. Tapi sebelum menceritakan Bang Novan, ya kan, bahwa kita ngelihat bahwa memang kalau orang yang pengen hijrah, ya kan, itu banyak banget cobainnya. Cobaan. Oh iya, cobaan. Enak sekarang ya. Banyak yang koreksi. Kalau kita berdoa bodoh amat. Ya, jadi banyak ujiannya, banyak cobaannya segala macam. Nah, ya istilahnya kita juga begitu pernah kan. Nah, yang saya mikir ini kan dulu kan Islam nih. Iya. Nanti kan makanya kita tanya sama Bang Novan. Dulu Islam, ikut belajar Katolik, Betul. akhirnya kebingungan. Akhirnya agnostik, kok ke Islam lagi? Kenapa? Nah, ini Apa ada? ada apa? Ada apa?
Kira-kira. Kiri-kiri. Silakan. Udah lama banget kita ngomong kira-kira. Seru konten ini ya gitu. Nggak ada gini. Ini konten apa? Ini? Kapan gue ditanyanya? Oke, terima kasih. Oke, mohon undur diri. Oh, belum. Belum. Aku nggak dia. Ini nggak jadi, udah selesai. Aduh. Oke, kira-kira gimana Bang Novan? Bisa nggak menceritakan dari perjalanannya Bang Novan ini? Ya, ini nggak apa-apa ya kita ulas Nggak apa-apa, aja. nggak apa-apa, Karena ya. ini juga buat apa namanya? Buat Iya, jadi Sharing. sharing. Mungkin ada juga di luar sana kan ya. Oh, Yang ngalamin yang hal ceritanya sama. kok sama kayak gue ya. Kayaknya gue harus balik ke Islam deh. Gitu. Kita jalan Bang Novan. Baik, jazakallah khairan. Makasih Bang Andre, Ya. Kang Erik. Sebelumnya teman-teman, aku ini subscribernya mereka berdua gitu ya. Terus ya senang dengan gaya kontennya gitu. Nah kalau yang tadi karena akhirnya sebagai subscriber kita ketemu nih, gitu ya, menjaga hubungannya, silaturahminya. Jadi nggak hanya di chatting atau hanya di berbalas komen di sosial media, tapi akhirnya kita sebagai saudara Muslim bertemu. Pada saat bertemu akhirnya sharing kan. Nah, kalau yang tadi diceritain sama Kang Erik sama Bang Andre, ya aku sekolahnya dari kecil itu di sekolah Katolik. Aku nggak sebut brandnya ya, sekolahnya ya gitu. Tapi bukan berarti aku masuk ke agama sebelah gitu. Tetap kami hormatilah karena ya itu pilihan dari orang tua aku untuk menyekolahkan ke sekolah Katolik gitu. Tapi sebelum jauh ke belakang, buat kalau misalnya para yang nonton ini para orang tua, itu kalau boleh jangan dilakukan gitu, karena anak kecil itu kan pondasi, dia tumbuh. Jadi dia kalau kecil kayak anakku sekolahnya di Al-Azhar, makin waktu dia kecil tuh dia bisa menyerap juz amma tuh banyak. Karena masih fresh otaknya. Iya. Nah, anak kecil umur 4 tahun kayak aku nggak kenal huruf hijaiyah, malah dapatnya pelajaran agama sebelah gitu. Rosario. Ini apa dong salam Maria ya? Ya apa? Sebutin nggak ya? Nggak usah, jangan. Nggak enak kalau nggak ngomong. Jangan. Sekarang hafalnya surat Maryam. Bukan hafal juga. Oh, nggak apa-apa. Jujur gitu. Oke, lanjut Bang. Iya, jadi alhamdulillahnya bahwa aku nggak ada beberapa soalnya teman-temanku yang akhirnya mohon maaf pindah gitu. Oh, jadi yang Islam juga yang satu sekolah sama Bang Novan itu dia banyak yang pindah ke Katolik. Ada. Bukan ke Katolik ya, mungkin ada yang ke Protestan atau apa. Tapi ya nggak apa-apa gitu buat aku, itu kan pilihan masing-masing ya. Cuman menurut aku kalau kita jadi orang tua punya anak, kalau sampai nanti anaknya dalam tanda petik tidak seiman dengan kita, pertanggungjawaban kita di yaumil akhir itu seperti apa gitu ya, bahwa iman itu kan nomor satu. Mau punya jadi orang kaya tapi matinya dalam tanda petik mohon maaf nggak mengucapkan syahadat di hati dan otaknya, di lafalnya pun, ya nggak ada gunanya kehidupan ini kan gitu Bang Andre. Nah, dari umur 4 tahun sampai 15 tahun tepatnya Kang Erik Ya. sekolah di agama sebelah gitu. Secara pendidikan sekolah itu sangat baik gitu, karena biasanya sekolah-sekolah yang berbasis sekolah Katolik Kristen tuh kedisiplinannya sangat Tinggi. Ya. tinggi ya gitu. Saya juga, anak saya sekolahin di Franciscus Xaverius. Ya Jadi jadi apa kalau saya sebutin aja tuh. Iya, kalau saya di Bintang Mulia, saya gurunya. Jadi ini tuh bener. Orang saya gurunya. Dengan quote-nya. Oke, lanjut. Oke. Ya, tapi bener ya, itu kita harus mengakui bahwa sekolah teman-teman kita di agama sebelah itu sangat disiplin Betul, gitu. Sehingga betul. mungkin dulu di era itu kedua orang tuaku bekerja Bang Andre, Kang Erik. Sehingga gak ada yang ngurusin di rumah. Mama papaku berpikir untuk gimana anaknya sekolah dengan baik. Tadinya sih iya, mau nanyanya ini, terus ketika udah gede apakah respon orang tua tuh misalnya kok saya salah ya nyekolahin kamu? Gimana? Ada nggak dari orang tua gitu? Oh, biasa aja. Iya, Let it karena flow aja. mamaku juga dulu sekolahnya di sekolah Katolik. Oke. Tapi tetap Islam. Kita bisa. Masalah. Tapi perubahannya Bang Novan ini pada saat sekolah di Katolik ini ada nggak secara signifikan tuh, ada nggak? Maksudnya tuh kok gue udah nggak malas sholat ya? Oke. Gitu loh. Jadi Kalau- kok gua malah ke ini ya gitu. Kalau malas sholat atau tidak ya karena ya alhamdulillah ya sekarang kedua orang tuaku tuh sholatnya
rajin gitu. Cuman di era itu kan mereka bekerja masih pada muda-muda lah gitu. Sehingga itu nggak menjadi concernnya kedua orang tuaku juga bagi kehidupannya mereka maupun bagi kami anaknya gitu. Nah, Bang Novan Ya kalau nggak sholat nggak dimarahin. nggak dimarahin. Karena memang kedua orang tua juga Kak melakukannya gitu Bang. Tapi terpikir kayak gini loh, kepikiran dengan ajaran-ajarannya di sekolahnya nggak gitu? Kayak misalkan kayak, oh kayak gini ya, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, misalkan begitu. Iya. Jadi kayak, Kayaknya kok nggak bisa, malah nggak bisa move on ya? nggak bisa move on, kan? Ya kan? Setiap apa namanya abis Bapak kami kan, salam damai gitu. Kalau gua Katolik kan, Iya. ya kan? Maksudnya gini loh, kan kita itu kan dari SD, SMP, SMA. Katolik. Katolik ya. Iya. Dari playgroup umur 4 tahun, lalu 0 besar, 0 kecil, 0 besar, SD 1 sampai kelas 6, SMP 1 sampai 3. Oh, SMA-nya? Enggak, karena masuk negeri. Oh, jadi sampai SMP ya? Iya. Kan itu kan pasti keinget. Pasti kan setiap hari apa ke gereja, biasanya hari Iya, Jumat tuh. ada. Ke gereja, ya Kalau kan? dulu tidak sih. Iya, ada hari. Iya, ada hari tertentu. Kalau dulu di sekolah saya tuh hari Jumat. Gitu, karena besoknya tuh ada hari Sabat gitu kan. Jadi hari Jumat kita ke gereja bareng-bareng sekolah pagi-pagi. Oke. Ada tuh kayak begitu. Nah, itu kan kita keinget terus Iya. dengan apa namanya? Makanlah dan minumlah. Inilah piala darahku. Itu lagi. Ya kan? Nah, ya, ini kan contoh. Reuni. Enggak. Tapi lagi-lagi nih kita nggak menghina agama sebelah Bukan. gitu. Nah, lo saya wajar. Saya hafal. Maksudnya terpatri sampai sekarang. Iyalah, pastilah. Karena udah dari ajaran Kristen nggak mungkin hilang. Iya. Karena kan bisikan selalu ada. Nah, maksud saya pertanyaannya, ada nggak kepikiran kayak, kok gue lebih condong ke Katolik ya? Atau kok gue gue nggak dua-duanya nih gitu loh, Bang Oke. Novan. Kalau nggak tahu ya Bang Andre, Kak Erik, di saat aku kecil, pada saat aku dijelaskan mengenai konsep Trinitas, buat aku waktu aku kecil aja udah nggak masuk akal gitu. Kenapa? Dulu waktu kecil aku suka Senseiya, nama film kartun. Oh iya, Nah, Athena. Senseiya itu ada Athena, ada Zeus, ada Poseidon, ada Hades gitu, ada 3 dewa-dewanya deh. Dewa-dewanya berantem kan gitu ya gitu. Kalau Tuhannya banyak, Tuhannya berantem gitu. Nah, Soalnya saya yoganya. nah kalau waktu kecil, aku dulu masih kecil tapi ini nggak tahu ya, mungkin ini qadarullah, Allah ngejaga itu ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Bahwa waktu aku kecil aku nggak bisa terima bahwa ada konsep Tuhan mati gitu. Itu aku bingung, masih kecil. Kok Tuhan mati ya? Terus kok Tuhannya banyak ya? Gitu. Kecil berpikir gitu, walaupun tidak diajarkan huruf hijaiyah, nggak ngaji, bukan yang ikut pengajian atau segala macam. Tapi konsep logika aja sebagai anak kecil gitu. Masuk. Tapi ya kalau ditanya ke agama sebelah, ya dari dulu memang tidak. Kan wajib ikut kita Iya. ke pelajar, karena itu bagian dari kesepakatan bahwa kalau ada siswa yang muslim pun harus ikut pelajaran agama. Nah, saya Mereka, maaf, bukan saya potong. Kan saya pernah juga di sekolah saya di SMP 12. Ya kan? SMP favorit lah ya. SMP yang benar-benar orang-orang ini pintar. Sedap. Jadi pada saat ada pelajaran Islam, kita ditanya, si Andre, kamu mau ikut atau mau keluar? Silakan. Terus nanti hari apa ada pelajaran khusus Kristen. Sesuai agamanya ya. Sesuai agamanya ada gitu kan. Nah, pada saat kayak begitu ada nggak Bang Novan di enggak. kan Kalau di Islam sekolah nih? itu wajib. Jadi diwajibkan. Wajib. Dan namanya ada pemaksain, Bro. Oh iya. Jadi nggak usah gue yang ngambil ya. Oh iya. Biar penonton aja. Tapi itu kesepakatan Bang Andre, itu bagian dari kesepakatan bahwa orang tuanya sudah diberitahu bahwa apabila memasukkan anaknya sebagai siswa wajib ikut pelajaran Ya agama. tetap doktrin secara perlahan. Kalau Bang Novan ini kan Islamnya itu harus wajib. Itu dia makanya. Gitu loh. Enggak, iya semua agama yang di situ wajib. Wajib Bang Andre. untuk mempelajari apa ini Katolik. Karena itu ada pelajaran agama yang akan diujiankan kan, harus ada nilainya kan sebagai kenaikan kelas dan segala macam. Kami menganggap itu sebagai kurikulum sebetulnya Bang Andre. Jadi
ya buat kami kalau kami belajar itu bagian kayak kita belajar sejarah, belajar apa ya sudah dipelajari saja gitu. Cuman kalau aku tadi bahas ini sama Bang Ade sama Kang Erik kan kita nggak menyalahkan sistemnya kan gitu ya. Tapi kita hanya menghimbau bagi para orang tua yang Muslim. Kalau bilang sekolah sebelah itu pendidikannya bagus, sekarang sekolah Muslim itu juga bagus. Iya, sekarang udah banyak kok yang bagus gitu ya. Jangan jadikan penerus kita tuh malah nanti akhirnya mereka kan kalau secara matematik kita duluan nih, Kang Erik, Bang Andre yang akan dipanggil kan gitu. Terus kalau kita nggak ada, terus kalau mereka murtad, kita di sana gimana tuh tanggung jawab sama Allah gitu loh. Ya, itu sih ketakutan kita bahwa ada orang Islam yang gue pengen mungkin munafik, gue pengen sekolah di sini kan. Franciscus Xaverius itu termasuk sekolah mahal. Wow. Ya. Lo benar, saya bukan merasa ini. Borju lah. Gitu. Apa namanya? Lo bener nggak? FX, Franciscus Xaverius 2 itu disiplinnya segala macam, ya kan? Diajarin caranya, misalkan ibadat apa namanya, terus cara ini segala macam. Harus diakui. Nah, iya kita mengakui. Itu zaman dulu ya. iya, enggak nih anak saya si Aldo ini. Itu tata ibadahnya tuh benar-benar diiniin kan, harus belajar ini, terus ya aku harus ini kayak apa nyanyi lagu ini, terus baca Kidung Jemaat. Wis, apa tuh lagunya? Begini. Ya macam-macam lah lagu-lagunya kan. Contoh. Ya kayak lupa lagu gua. Harus gua pancing. Nun salib di jauh. Kayak gitu-gitulah. Nun salib di jauh. Kok salah? Apa namanya? Salib itu kurang ku teguh dan mahkota kelak milikku. Contohnya seperti itu. Lagu-lagunya segala macam kan begitu. Nah, terpengaruh bisa. Kan begitu. Iya. Nah, kita kan coba, mungkin Bang Novan coba mau pikir menghimbau kepada orang tua Muslim, bukan nggak diperbolehkan, mereka mau aja, tapi akan pengaruhnya lihat dulu kelak gitu. Betul ya Bang Novan ya? Kalau buat aku sih sebetulnya lebih ekstrimnya adalah dosa orang tua memasukkan. Ya kalau secara fikih, secara agama memang dosa. Gitu. Jadi kalau udah masuk gimana? Keluarkan. Iya keluarin. Keluarkan. Nah gitu. Karena duit bisa dicari, tapi hukuman Allah kita mau digebukin berapa lama di sana gitu. Nah, nih kira-kira kiri kanan kiri oke gitu. Kalau kabir tuh kayak ngapain keluar. Nah, pas setelah keluar dari SMP Katolik itu, yang terjadi ketika masuk ke SMA, ketika ada pelajaran agama gimana? Lucu nih sebetulnya Kang Erik, Bang Andre kejadiannya. Ini kalau orang Jawa bilang dilalah. Di Jawa dilalah. Ya, dilalah itu apa ya? Ada aja gitu. Jadi pelajaran pertama waktu SMA aku adalah bab 1 sholat tiang agama. Nama gurunya Bu Nur. Sholat tiang agama. Ya, bab 1 pelajaran kelas 1 bab 1. Itu padahal di sekolah Katolik. Enggak, udah masuk sekolah negeri. SMA. Oh, SMA. Oke. Kan kayak Bang Andre tadi, sewaktu di SMA 12 yang Bonafit tadi. Bonafit. Orang-orang borju. Gitu. Terus kan teman-teman yang non muslim boleh keluar. Ya. Tapi yang sisanya hanya yang muslim. Ya udah Bu Nur, kalau zaman dulu kan masih papan tulisnya pakai kapur dan segala macam. Terus dia baca absen. Kamu baca gitu, karena itu masih pelajaran pertama sekali, jadi Bu Nur baru kenalin nama saya Bu Nur, saya pengajar pelajaran agama gitu. Kamu baca? Nyuruhnya saya Bang Andre, Kang Erik. Bacalah. Bab 1, sholat tiang agama, bla 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 bla. Kan gitu. Tahu-tahu ada Arabnya nih. Gitu. Arabnya. Aku lewatin dong Bang. Orang nggak bisa gitu. Baca bawahnya yang artinya, terus Bu Nur gini. Arabnya dibaca, kata gitu. Gak bisa gitu. Lo kok muslim bukan? Muslim. Kok nggak bisa baca? Lu sekolahnya di mana? Ya dikasih tahu dari gitu. Ya udah akhirnya dimasukin ke salah satu organisasi, kalau di sekolah tuh dulu namanya Rohis. Kayak ekskul. Iya. Jadi akhirnya belajarlah di sana gitu. Tapi lagi-lagi Bang Andre, Kang Erik, kalau misalnya ini ibaratnya aku tuh sebuah gelas kosong tanpa ilmu. Pas masuk, dalam tanda petik,
aku nggak mau nyebut radikal, bukan lagi radikal, tapi kenceng gitu. Samina watokna. Cingkrang gue. Iya. Nggak mau pakai jeans. Oh, oke. Celananya kotak-kotak, baju garis-garis. Oke, paham. Dalam tanda petik ekstrim lah aku pada saat itu. Mm-mm. Ketemu akhwat, nunduk. Oke. Dengerinnya nasyid. Yang sebelumnya dengerinnya musik metal. Betul. Artinya kayak orang switching berubahnya 180 derajat. Nah itu kenapa itu? Masuk rohis dan baru tahu ini Islam. Ini agama saya tuh ini. Tapi ya itu tadi. Ini gelasnya kosong. Kalau kita melihat dari kasus banyak pengantin segala macam, takutnya itu. Bahwa ini gelas kosong, ditanamin bahwa itulah Islam dan kalau kamu begini, kamu bisa mendapatkan bla bla pengantin. Iya. Nah ini kalau kita ngobrol kayak gini buat orang tua yang muslim maupun yang lain juga biar anaknya ngaji juga tetap diawasin Iya, sebetulnya. Enggak, Kang Erik, Bang Andre, tidak salah. Cuman takutnya karena kita kayak aku nih giroh Islam, giroh ya. Lagi tinggi-tinggi ya kan, bahwa wah ini agama gue Iya, gitu. iya. Sampai dulu Afwan ya gitu. Aku ngeliat teman-teman sebelah kalau hari Minggu mereka bawa kitab ya kan. Iya, betul. Di teng-teng. Aku bawa kitabku. Dengan berani. Maksudnya, gue gak kalah sama lo. Kenapa lo bangga terus gue masukin tas ya? Iya. Gue bawa Al-Quran gue. Gitu. Kitabnya yang kecil. Enggak, yang sedang. Yang sedang. Cuman kalau yang waktu dulu, Yang kecil warnanya biru. ada yang kecil yang buat apa yang ada buat kecil Iya, itu. iya. Gitu. Sampai aku, Sampulnya warnanya biru muda. Masih inget gua. sampai les aja harus di NF. Nurul Fikri namanya. Zaman dulu ada. Oke. Aku nggak mau ikut yang kayak bimbingan belajar yang kesannya konvensional lah gitu. Dulu mamaku jadi sempat takut juga gitu. Yang biasanya aku main segala macam di kelas-kelas 1 awal Itu tuh karena keingin tahuannya Bang Novan gitu. kaget sebetulnya. Bang Andre, Kang Oke. Erik. Kaget si gelas ini kaget. Ada isinya, tapi Tiba-tiba diisiin gitu kan. Iya. Oh gini ya gitu. Sebenarnya- Harusnya begini. Yang ini tuh antum dosa, yang begini tuh antum begini. Gitu. Relate sih sama mualaf-mualaf. Dulu kan pernah saya ketika pertama masuk Islam diajak ikut Persis. Ini langsung sebenarnya sebutin aja ya. Iya. Karena syahadatnya di Persis. Diajak ke Persis. Tiba-tiba di masjid ini ternyata Muhammadiyah. Ya. Ya kan? Udah masuk sini, pindah lagi NU. Pindah lagi sampai ke apa tuh yang satu lagi tuh? LDII. LDII. Aduh. Enggak, karena memang mualaf, nggak tahu ya kan. Taunya oh ini masjid LDII. Masuk aja. Yang dia kalau habis sholat lap ya. Ya, Kayaknya gitu. Dipel. Itu ada di dekat rumah. Terus ada lagi. Bener. Iya, karena kan kita juga mualaf nih gelas kosong. Yang Iya, gelas ketika diisi ini, isinya ini. Diisi ini. Jadi gitu, pas ini kok Islam banyak macamnya sih. Iya. Sampai punya pikiran gitu kan. Tapi ternyata Sama aja dong sama yang sebelumnya kita tinggalin gitu ya. banyak denominasinya ya kan? Gitu. Ternyata bukan. Iya, Setelah diisi air putih kembali, terus dikeluarin lagi yang kotorannya supaya tidak ada Disaring ya. disaring. Oh, ternyata Islam tuh bukan itu. Ternyata NU Muhammadiyah Persis cuma hanya organisasi. Mereka mengikuti beberapa mazhab seperti itu. Baru tuh tahu, oh begini Islam. Gitu. Ya makanya pada saat lu masuk Islam harusnya belajar. Setidaknya lu nyantri atau mondok gitu kan. Pengennya. Ya Cuma untung kan gua udah 5 tahun mondok. Oh, Bang Andre mondok? Oh, mondok gede di situ. Apa namanya? Gobat. Pondok itu. Hah? Pondok. Oh, salah ya. Tetap namanya pondok. Iya, betul. Nggak salah. nggak salah. Ya kan? Toilet di mana sih, Bang Andre? Kalau mau pipit di toilet. Mau buang air mungil. Air mungil. Aduh, tolong dong untuk terus. udah nggak punya jokes ke situ. Oke. Mau buang air deras nih. Ini kan gue bilang kalau mau pipit di toilet. Ingin pipis mungil. Buang air mungil. Oke, loncat. Ya lanjut. Nah, enggak maksudnya gini.
Ya mungkin itu kan pengaruh-pengaruh Ya. apa namanya? Belajar Saya- agama tetap butuh bimbingan. Betul. Saya sempat begini. Ini pengalaman saya ya. Mm-mm. Pada saat saya udah mulai mengenal Islam, ada rasa khawatir sebenarnya. Saya orangnya kan dulu di Katolik, ya pada saat itu saya nggak suka sama Islam. Karena dianggap Islam itu merasa dirinya mayoritas, merasa dirinya banyak, akhirnya merasa menguasai. Itu prinsip yang saya tanam dari mana-mana tuh. Pada saat ini ada rasa takut kan. Nanti kalau gue masuk Islam, saya udah tahu ini kebenaran ada di Islam. Hmm. Cuman kalau misalnya kayak begini, apakah gue nanti jadi apa tukang Ya, ya. apa ini segala macam. Iya, Jadi banyak yang ini. Nah, tapi alhamdulillah pada saat saya masuk Islam, dilalah Allah itu kasih guru yang benar-benar apa namanya Benar ya. benar Di gitu. track yang lurus ya. Di track yang lurus. Alhamdulillah. Jadi pada saat kayak begitu, ya alhamdulillah ya kan kita diajarin segala macam, kita harus begini, apa sih yang kita harus kuatkan, apa yang harus kita lakukan. Nah, kayaknya memang harus begitu Ya. gitu loh. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Novan, kenapa? Kan dulu sempat agnostik akhirnya kan. Ya, ya? panjang nih Bang Andre. Karena Nah, itu. sebelumnya nih yang kita secara offline belum pernah diobrolin adalah aku pernah masuk sampai ke bentuknya sebuah negara. Apa tuh negara? Aku tahu. Yes, W9 lah. Tahu, tahu. Ya. Hah? Tahu. Ya nih Ah, mainnya nggak jauh dia. Mainnya nggak jauh sih. Oh itu Ini muridnya Saifuddin Ibrahim. ya. Jadi sempat di sana. Wah itu, tapi seru sih ceritanya. Iya, Maksudnya iya, pasti. itu ada. Aku dulu profesinya adalah musisi. Oh, Dan itu tahun 2003 tepatnya. 2003. 2003 aku jadi backing vokal salah satu artis. Kamu nggak tahu? Bang. Jadi semua lingkunganku ada teman-teman artis. Nggak taunya mereka adalah marketingnya. Wow, 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 wow. Jadi gile. mereka ada banyak di mall-mall di Jakarta banyak. Gitu. Tapi itu kita di brainwash. Biasanya adalah dipancing dengan pertanyaan atau pembicaraan mengenai agama. Gitu. Dilempar terus dia pengen tahu gambaran kita gimana. Iya, iya, iya. Daripada kita berdebat, ketemu aja sama guru-guru gue. Ketemu di sana. Lagi-lagi Bang Andre, Kang Erik. Aku adalah gelas kosong yang waktu awal masuk yang SMA itu cepet masuk, cepet tumpah. Apa tuh? Gimana tuh, Kang Erik? Kepenuhan mungkin ya. Jadi masukin penuh, murni lagi. Ya karena tercampur. Kalau menurut gue sih tercampur. nggak diajarinnya nggak fase. Nggak gitu. fase. Jadi Kaget. macam-macam masuk, ya kan? Akhirnya kayak kebingungin. Iya, sama. Bingungan ya. Gitu. Ya kayak gitu kan? Iya. Bingung. Jadi masuk keluar gitu kan? Iya, iya, iya. Masuk keluar di dalam. Dapat yang baru seru. Salah. Hah? Masuk keluar. Aduh, masih kecil saya. Saya nggak tahu, mungil ya, masih mungil. Oke udah. Enggak, maksudnya tuh dengan kondisi kayak begitu, Bang Novan. Apa yang dialamin Bang Novan tuh di kehidupannya Bang Novan? Setelah masuk di Di mana nih? Ya itu tadi. yang di negara Si itu. negara. Iya. Kehidupannya Bang Novan tuh apakah hancur atau gimana atau Secara ekonomi baik. malah baik? Karena Malah baik ya? ya. Jadi masuk kok pun nggak tahu nih Kang Erik, Bang Andre. Tiba-tiba ini tahu-tahu diajak ke ibaratnya nih satu rumah yang dianggap sebagai sebuah desanya kan begitu ya. Oke. Kang Erik langsung paham tuh arahnya kemana Paham, gitu. paham. Terus dari situ aku dipancing lagi untuk mau lihat bahwa seberapa aku perdebatannya. Terus dia bilang, wah nggak bisa kalau gini, harusnya lo ketemu sama yang lebih Yang ini. Pada saat aku di sana, tiba-tiba dalam bentuk sebuah ruangan yang kayak ada papan tulisnya dan ternyata yang dalam tanda petik menganehkan adalah itu banyak artis di situ. Artis Indonesia. Oh ya. Yes. Nah, seakan-akan kamu nggak sendiri gitu. Kayak Erik, aku nggak sendiri Bang Andre gitu. Padahal semua artis-artis itu yang aku kira belajar sama aku enggak. Mereka tuh sebetulnya nargetin aku sendiri dalam ruangan itu. Mereka sudah insight. Oke. Pas aku nih lompat dikit supaya nanti kembali lagi ya.
gayanya kayak perkumpulan satanik. Gayanya bukan mereka satanik gitu. Gayanya sama. Hampir mirip. Ada ya. marketingnya, ada eksklusif, terus kita nggak boleh keluar gitu. Negara ini mau dikudeta lah. Nah, aku tuh orangnya cuman kalah kalau orang pakai Quran, Bang Andre, Kang Erik. Pada saat dipelajarin, mereka pakai Quran nih. Oh, dia pakai Quran. Ngajarin aku pakai Quran. Dia perdebatan itu aku dilawan pakai Quran. Hari pertama aku pulang dari sana, itu ayatnya aku catat. Aku pergi ke, nggak tahu sekarang masih ada nggak sih Gunung Agung? Tempatnya masih ada. Toko buku Toko Gunung buku Agung. Gunung Agung. Masih Iya. ada nggak? Kalau dulu masih ada Gramedia, ada Gunung Agung Di kan gitu ya? Jakarta. Di Kuitang ada. Di Kuitang. Kuitang ya. Iya. Aku cek, takutnya gini, Kang Erik, Bang Andre. Itu ayatnya Quran mereka, tau kan maksudnya? Iya, paham. Bisa aja gue dibohongin nih, gitu. Aku cari secara liter. Ih, sama ya? Berarti gue yang nggak paham nih. Gitu, Kang Erik. Oke. Goyang aku. Ibaratnya dulu, aku ditanya ini hal simpel nih, Kang Erik, Bang Andre. Kalau menurut kamu, kalau orang Islam mati itu, dicuci nggak di neraka? Dari aku kecil, sampai di tahun 2003 itu, yang aku tahu ilmuku adalah dicuci. Ya. Jadi masuk surga itu bersih. Di Quran jawabannya tidak begitu. Jadi kalau kita berdosa masuk neraka, kekal di dalamnya. Begitu juga kalau kita berbuat baik, bahwa kita ada di surga dan kekal selamanya. Aku ditanyain, Kang, Bang, kekal itu apa? Ada nggak di dalam ini dicuci? Aku bingung dengan yang sifatnya nggak punya ilmu gitu kan. Wah, kalah gue. Kan gitu. Dan aku orang kalau kalah mengakui gitu kan, Bang Andre, apalagi sifatnya agama. Aku dari dulu kalau sama agama tuh kalau benar ya harus benar gitu. Iya, Apalagi yang ngomong ini bukan manusianya, tapi ini book from Allah nih gitu. Ini kalimatullah yang dibukukan lah gitu. Goyang aku. Di bait. Di baiat. Di apa tadi? Baiat. Oh, bayat. Disahkan. Ya, dibaptis lah. Baptis. Cuman ujung-ujungnya ternyata bukan ibadah sebenarnya, nyari duit. Jadi maksudnya ada Aku dikasih kerjaan, eh, tapi penghasilannya dibilang ini buat negara gitu kan ya. jadi ada propose ya. Maksudnya itu ada alasan tertentu bahwa Ya, kita dikasih kerjaan, oke, sebagai backing vokal gitu, dapat Sekarang- duit. sekarang- Tapi pas mau bayar, ini buat negara ya. tapi sekarang Iya. Paham. tapi sekarang masih ada. Sekarang masih ada, aku yakin masih ada. Masih cuma kayaknya nggak apa namanya ya? Udah nggak sehebat dulu. Nggak sehebat dulu. Karena Nggak terang-terangan lah. Ya karena sekarang juga udah mulai banyak yang Iya, pinter orang udah Islam. Mulai Ya. medsosnya sekarang udah Betul, sebetulnya kasusnya medsos dan semua orang sekarang di mana-mana kita punya handphone sebagai kamera untuk menjadi warta kan. Kita semua jadi wartawan sebetulnya. Jadi kalau ada mungkin pada saat itu kalau sebetulnya era tahun segitu udah ada sih Nokia 7650 namanya. masih handphone-nya. Friendster. Iya, Friendster. Bisa ngerekam gitu, tapi kan eranya nggak bisa Iya. ya kayak sekarang gitu. Kalau masih ada apa nggak masih, Kang Erik. Cuman aku yakin dengan beberapa tahun kemarin kan sempat rame tuh di tempatnya waktu sholat Id ada wanita gabung dengan pria. Oh iya Gitu. paham. Oke. Nggak baca berita ya? Yang itu tahu, Apa? yang perempuan ini kan Apa? nggak baca. Ya sekarang gue gimana? Gue mau baca, gue ngurusin semuanya. Baca dong, harus baca. Jadi Nah, ini itu jadi gimana ya Kang Erik, Bang Andre? Lagi-lagi, kalau aku sudah masuk di dalamnya, giroku tinggi nih, semangatku tinggi. Sehingga yang dulu matanya, mohon maaf itu, Iya. mataku dibuka. Alias boleh lihat. Oh, rumahnya ini loh, kan gitu. Oh, masuknya dari sini, situ, sini, situ, sini, situ. Akhirnya karena dianggap aktif atau bisa memasukkan orang, akhirnya dinaikkan levelnya sebagai kayak orang dilantik untuk menjadi tingkatnya leader lah. Jadi kayak MLM.
Dan itu kalau bisa naik lagi jadi kayak macam pejabat lah yang dapat Iya. gaji dari negara dan segala macam. Berani. Setelah di dalam kayak gitu, Kang Erik, Bang Andre kan lagi giroh-giroh lagi tingginya. Nah, aku kan berarti sholatnya sangat dijaga nih. Tepat waktu, segala macam. Ada satu titik yang akhirnya aku membalikan semua meja yang ada di ruangan itu. Pas aku mau sholat, disuruh berangkat ke dalam tanda petik tempat sebelah, ada perintah. Dia bilang, aku sholat asar dulu ya. Dia bilang gitu. Terus kalimatnya, tidak perlu sholat asar. Kita lagi perang. Yang penting kalau lagi perang adalah menyelamatkan para. Wow, itu aku nggak terima, Kang Erik langsung. Itu meja kebalik semua tuh di ruangan. Duar, emosi keras tuh. Ini mungkin menjawab pertanyaan Bang Andre bahwa kok bisa jadi agnostik. Itu cikal bakalnya jadi keluar tuh. Kekecewaan. Titik-titiknya ada tuh Bang Andre. Iya. Jadi wajar kan kalau puzzle itu kalau dibentuk menjadi kenapa saya jadi agnostik kan gitu ya. Karena bentuknya adalah kekecewaan sebetulnya kalimatnya. Kekecewaan yang nggak punya guru. Karena belajar sendiri semuanya. Nah itu meja dibalik-balikin jadi yang fight aja yuk. Gitu kan, ya masih muda kan. Fight aja yuk. Udah kayak gue, ya kan? Tapi nggak pernah ada misionaris misionaris Kristen nyamperin. Enggak. Karena aku dari awal memang tidak tertarik dengan agama sebelah. Jadi nggak mau cari tahu dan kalau ada yang datang cuekin gitu. Ya kalau diajak ngomong gitu pernah karena aku main musik kan gitu. Kalau main musik kan ya Iya. teman-temanku banyak yang dari Betul. agama sebelah gitu dan mereka nanya kenapa lo nggak sama kita aja gitu terus aku bilang kalau gue terusin nanti lo nggak enak gue dengerin jawaban gue. Kalau lo mau gini kita salaman dulu nih ibaratnya gitu. Salaman bahwa lo kalau gue ngomong gini jangan tersinggung ya. Lo mau ngomong apa gue juga nggak tersinggung. Misalnya gitu. Kalau yang mau aku mau gitu. Misalnya kenapa Tuhan lo mati, Tuhan lo 3, Tuhan lo digebugin kan lucu gitu ya. Tuhan tuh digebugin. Kita aja nggak berani ngomong gitu. Iya, kita nggak berani ngomong Tuhan digebugin gitu. Apalagi digantung. Nggak pernah. Gue nggak mau kayak gitu-gitu. Ya kan? Baru ngomong. Nggak maksudnya itu kita ambil logika yang paling sederhana bahwa kalau kita menciptakan robot, ya masa robotnya bunuh kita sih? Iya, Gitu. betul. Aku nggak percaya dengan ilmu dosa waris, bahwa aku lebih percaya bahwa apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita gitu, Bang. Tapi itu adalah bentuk, jadi awalnya untuk menjadi agnostik itu adalah bentuk kekecewaan. Kecewaan. Jadi puzzle-puzzle kekecewaan itu sebetulnya. Tapi bagus itu loh, kalau kecewa itu lebih bagus yang nggak terbang daripada yang terbang. Itu apa ya? Kecoa itu? Oh, kecoa. Oh, salah. Gitu. Nah, sekarang kita udah tahu, maksud tujuannya dari agnostik itu, oke, tapi percaya Tuhan ya. Percaya segala ada macam. satu entitas yang Nah, menciptakan manusia. Kan. Cuman kok bingungin ya gitu maksudnya. Mohon maaf ya kalau yang aku dari kecil sampai aku SMP itu secara logikaku aku nggak terima bahwa Tuhan banyak misalnya. Walaupun mau dibilang satu jadi tiga, ininya pribadi. 3, hakikatnya 3. Nggak masuk di otak aku. Mohon maaf ya teman-teman. Non Muslim yang aku tetap menghargai pilihan kalian gitu. Ya karena saya juga sama seperti itu, Bang Novan. Saya juga sama karena gini, saya mikir begini. Ya ini dulu zaman masih Iya. Kristen kan. Saya tahu kebenaran ada di Islam nih. Karena ada beberapa yang dilakukan oleh umat Islam itu ada di Bible, ya kan? Nah, pada saat saya mikir gini. Zamannya Islam zamannya Nabi Muhammad masih kecil, belum ada Islam. Masa iya Tuhan berabad-abad segala macam membohongi umatnya? Pada saat itu baru Islam yang benar, kan begitu? Kenapa enggak dari dulu ya dibenerin? Ini pemikiran saya dulu. Jadi dulu juga orang nggak ada pemeluk agama Islam. Nggak ada pemeluk agama apa segala macam, semuanya adanya Hanif. Hanif itu kan tentang masalah ketauhidan, kan begitu. Udah, gue percaya. Ibaratnya agnostik itu seperti Hanif. Dia percaya Tuhan itu satu. Nah, tapi agnostik ini sholatnya tidak, Iya. Iya, nggak maksudnya tuh. ibadahnya enggak. Gitu. nggak puasa, Nggak puasa, yang penting, ya gue Dia percaya. cuma percaya ada Tuhan. Selesai titik Dan gue berbuat baik. Dan gue berbuat baik Iya, aja. berbuat baik. Gitu. Iya. Nah, sempat saya itu 2018 ke 2019 saya begitu. Saya cuma nganterin anak ke gereja. Udah nunggu di luar ngerokok setahun tuh. Udah nggak percaya gitu. Lu agama lu apa? Bodo amat lah sekarang masalah agama. Agama tuh kayak baju. Saya bilang begitu, kayak baju. Gue suka sama ini baju. Besok ada baju bagus gue pakai.
Yang penting apa? Tujuannya itu pakai. Sampai punya prinsip begitu loh. Tapi pada saat saya mendalami Islam, Masya Allah ya. Masya Allah bahwa sampai gue benar-benar memeluk dan sampai gue membela Islam tuh kayak gimana, sampai nyawa taruhannya. Sampai kita kenain apa? Ini loh, Islam tuh apa sih? Buat apa sih Islam? Kenapa sih Islam? Tujuannya apa? Terbentuknya Islam? Itu yang akhirnya masuk. Apakah sama begitu Bang Novan sekarang ini? Kalau boleh ngelanjutin mengenai agnosis tadi, yang menjadi trigger terakhir ya. Kalau tadi kan masih puzzle. Nah, pada saat tadi aku bilang Bang Andre, makanya Kang Erik, bahwa di dalam yang tadi negara-negaraan itu gitu ya, mainan itu, ekonomiku bagus ya, gitu. Iya. Setelah itu pada saat aku memutuskan untuk saya keluar dari situ, itu dulu sempat ada ancaman ya. Tapi gayanya kayak Bang Andre, masih muda lah ya gitu. Ya lo datang aja, kan gitu kan. Lo apa gue yang mati gitu. Emang lo mau gue segampang itu kan gitu, saya bilang gitu. Mau soalnya dianggap kalau keluar dari itu adalah pengkhianat alias kafir yang halal gitu. Nah, terus sambung lagi, karena itu kan berarti nggak punya uang gitu Bang Andre, Kang Erik. Nah, akibatnya ekonominya jadi habis hancur lah. turun. Wah, iya. Apakah meninggalkan ibadah? Enggak. Malah waktu itu aku ngerasa bahwa, wah dia nggak bener nih yang ini nih. Gue mau sholat gue nggak boleh. Iya. Sholat gue bagus nih, Kang Erik, gitu. Pokoknya ibadahku bagus lah, gitu. Tapi ada satu kejadian yang membuat aku bahwa kita udah sangat sulit lah kehidupan keluarga aku tuh pada saat itu. Dan kami dapat satu harapan lah. Gitu, satu harapan bahwa besok akan ada sesuatu titik yang akan mengubah kondisi ekonomi si keluarga aku ini. Semua orang sudah berharap sampai ada yang, wah kita bisa umroh kali ya, kan gitu ya. Kan awal itunya baik ya, gitu Kang Erik. Tapi besok pagi setelah ibadah subuh semuanya di-cut. Subuh aku masih sholat, zuhur sudah tidak. Oh. Kecewanya langsung, ini apaan sih? Gitu, kasarnya gitu. Ya Allah, aku dulu suka ingat gini Bang Andre, Kang Erik. Katanya ujian ya, Allah tidak akan memberikan ujian sampai umatnya tidak mampu. Dan hari itu aku bilang, ya Allah saya tidak mampu. Nggak mampu, nggak ngerti lagi mau ngapain. Sedangkan usia pada saat itu sudah 30 tahun. Secara laki-laki kita harus berkeluarga, kan gitu ya. Harus bertemu dengan, ya ada pasangan. Ya semua kan nggak mungkin cuma modal cinta. Cinta nggak bisa bayar listrik, nggak bisa beli beras lah ibaratnya gitu. Nah hari itu aku ngerasain kayak bahwa kayaknya hidup gue bakal hancur nih, gitu Kang Erik. Terus aku ya, Allah kan maha mendengar ya, maha mengetahui hambanya gitu. Kok jadi diemin gitu? Kesannya aku dibiarkan dan kayak dijorokin gitu. Maksudnya kan kayak kesannya kita dibuat yang kecewa sekali deh. Makanya aku dulu nggak bisa ada orang nepuk. Kalau dulu aku sebelum itu orang bisa begini Bang Ande, sabar ya, mungkin kamu masih diuji gitu. Hari itu aku nggak terima Kang Erik. Nggak, lo jangan tepuk paha gue, jangan. Nggak. Ntar dulu. Ini ada yang salah nih. Usia 30 tuh, Kang Erik. Pola pikirnya bukan anak-anak lagi gitu. Udah mulai ya grow up ya, udah mulai mature lah. Betul. Akhirnya logika mulai bermain nih. Nah, sempat kalau akhirnya aku coba, aku nggak sholat nih. Tapi aku coba baca lagi tentang adanya takdir baik, takdir buruk, misalnya gitu. Oh kalau gue ditakdirin miskin, ya udah gue nggak usah usaha aja sekalian. Karena itu karena kita ngomongin takdir kan, kalau misalkan ya udah dijalanin, udah dinubuatkan gue miskin, ibarat begitu kan? Iya. Izazil misalnya, Izazil diciptakan Allah, jin 1000 tahun atau ratusan ribu tahun menjadi imamnya para malaikat. Tapi kalau dia sudah ditulis menjadi jin atau menjadi jin kafir, aku langsung lihat kok kayaknya malah Allah dikarakterkan sebagai karakter yang mohon maaf ya, jahat dong. Karena Allah menakdirkan si Izazil ini jadi iblis. Aku nggak terima konsep itu, Bang. Gitu. Tapi padahal di Al-Quran ada namanya 2 jenis takdir, yaitu mualak dan mubram.
Masya Allah. Yang satu bisa dirubah, yang satu tidak bisa dirubah. Yaitu yang tidak bisa dirubah itu kematian, kelahiran, bencana. Jadi maksudnya gini loh. Ini saya maaf saya tanggapi. Ya mungkin karena kan dulu kita, saya juga nggak tahu sama. Tapi pada saat saya paham, oh sebenarnya Allah bukan menggariskan kita untuk menjadi begini. Sebenarnya bukan. Makanya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Allah tuh tunjukkanlah jalan yang lurus seperti para nabi yang kau berikan keberkahan. Itu untuk orang Islam lah. Sekarang untuk orang Kristen, ketika minta doa, tunjukkan ke jalan yang lurus, kan nggak ada doanya, Bang. Iya, nggak ada. Nah, Ya kan, bahwa aku adalah jalan kebenaran. Ada Iya, gitu. iya. aku berarti menuju ke Yesus aja. Iya. Nggak terpikiran ke Islam. Iya. Gitu. Jadi ya apa namanya prinsipnya sama kayak Bang Novan begitu. Bahwa takdir itu, oh ya gue udah ditakdirin miskin. Belum tentu. Seperti Bang Novan bilang, kenapa sih kok apa namanya saya udah nggak mampu nih ya Allah kan begitu ya. Teman-temanku yang nakal punya duit, Bang Andre. Iya, saya udah nggak mampu, saya udah ini segala macam. Sebenarnya apa? Contoh, misalkan kayak anak-anak asuh saya di rumah. Saya udah habis-habisan. Nangis saya. Saya udah nangis, saya udah habis difitnah sana sini saksinya nih Kiki nih. Difitnah, pokoknya bukan kesalahan saya, apa nggak saya lakukan. Kok begini? Saya kurang apa? Mungkin begitu kan. Tapi kayak pada saat saya mempelajari ada beberapa hadis, baca apa? Pada saat kamu lagi tidak mampu, tapi ada orang yang minta tolong sama kamu. Allah itu maha tahu. Allah itu tahu kalau kamu itu mampu. Jadi, Bang Novan ini sebenarnya Allah tahu Bang Novan mampu. Hari itu aku nggak mampu. Iya, tapi apa? Sampai kalau nggak mampu, sudah habis. Kalau nggak mampu, tapi apa? Sampai sekarang gimana? Dianggap bahwa sebenarnya Bang Novan ini yang... Makanya kenapa kita disuruh ibadah? Karena Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Makanya Allah memberikan jalan yang lurus. Karena nanti ada beberapa jalan nih. Nah, memberikan sebuah keputusan yang salah, itu karena kita, apa namanya, gimana ya maksudnya tuh? Allah akan kasih jalan yang benar. Dre, Novan, jangan di sini jalannya. Ini di sini nih. Kalau kita beribadah. Nah, di situ takdir, tadi seperti saya bilang, yang ditakdirkan Allah itu, nah, saya dulu Katolik lahirnya. Ya. Segitu bencinya sama Islam. Iya Andre, lu sebenarnya udah ditakdirkan Kristen, Islam. Iya, giliran gua masuk Islam, bilang ditakdir gua. Giliran gua, apa namanya, kaya, kalau gua bilang takdir, sombong. Ya kan? Giliran gua miskin, takdir lu. Kan begitu. Ya, karena orang tidak paham apa itu takdir. Nah. Gitu. Tapi benar nggak perkataan gua? Perkataan. Oh iya. Ya. Kurang satu perkataan gitu. Cuma doang. Tapi semuanya jadi Bang Andre, nggak tahu ya ini sekedar sharing, tapi boleh Bang Andre sama Kang Erik membantah ya ibaratnya. Akhirnya aku jadi punya prinsip yang sebetulnya jadi aku sharing sama banyak orang. Kalau orang nanya, dulu aku se-drop itu, terus aku sekarang bisa ada di posisi ini gitu. Kenapa bisa berubah gitu? Dulu aku berpikir bahwa yang tadi, bahwa semuanya itu ya udah ditakdirin, kita tinggal Jalanin gitu. Artinya kalau kita pakai persentase, dulu aku 1%, Allah 99%. Aku nggak punya hak apa-apa tuh, serah Allah deh. Jadi pada saat itu terjadi hal yang mengecewakan, bahayanya apa Bang Andre, Kang Erik? Aku menyalahkan Allah pada saat itu. Makanya aku agnostik. Iya. Ternyata nggak gitu konsepnya. Gitu. Oh nggak gini ternyata ya. Gitu. Terus aku mulai mempelajari bagaimana orang sukses dan segala macam gitu. Terus aku masukin ke hal agama. 99 aku balik, Bang Andre, Kang Erik. Itu bisa Bang Andre lihat sama Kang Erik di WhatsAppku di depan. 991 strip Bismillah gitu. Artinya 99-nya aku. Karena Allah kasih aku akal, ya saya baca satu dan hati gitu ya. Terus aku percaya surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya tidak mau berubah. Ternyata kuncinya berubah dari kitanya gitu, Kang Erik. Bang Andre. 99 nih kita dimulai dari ilmu manusia, misalnya contoh nih, aku mau bisnis kopi misalnya. Aku mulai belajar dari apakah aku punya kemampuan atau aku suka terhadap kopi. Sehingga produk knowledge-nya untuk bisa ke market tuh aku ngerti gitu. Oke? Terus
ya ibaratnya marketnya tuh demandnya tinggi nggak sih terhadap bisnis yang akan aku mainkan? Everlasting nggak sih? Apa itu hanya sementara seperti Kepal Milo dan segala macam yang bisnis musiman? Lalu kemasannya seperti apa? Segala macam. Berarti ujungnya adalah 99% itu semuanya secara manusianya itu kita ikhtiarnya, niatnya, semuanya sampai kita jalan melangkah tuh dengan bismillah dengan kaki kanan gitu. Tapi orang bilang gitu, kok kamu berpikirnya mau Allah kamu kasih 1%? Saya bilang gitu, ya Allah 1% tapi mutlak, veto. Ya, Veto gitu nggak ya. bisa diganggu gugat. Nggak bisa Jadi kalau misalnya ada orang udah punya rencana nih mau pergi vacation satu keluarga yang kayak kemarin tuh Jeju Island gitu ya. Dia dari Thailand satu keluarnya sudah, kita akan pulang gitu. Sudah packing, sudah beli pesawat, beli asuransinya segala macam. 99 itu sudah. Maskapai pun sudah punya Jadwal. SOP lah ibaratnya kita. Tapi Allah punya 1% sehingga mereka mendarat dan mereka meninggal. Artinya buat aku adalah kesuksesan maupun kegagalan di ujungnya adalah memang Allah punya kuasa, memang Allah yang tentukan, diketoknya sama Allah, tapi membuat aku jadi gini, Kang Erik, Bang Andre. Pada saat itu aku berhasil, aku jadi meniti dari awal banget sampai ke akhir. Alhamdulillah ya Allah. Karena ternyata memang Engkau berikan otak ini sama hati ini untuk aku berpikir bisnisnya harus begini. Kalau aku gagal, aku tidak akan pernah menyalahkan Allah. Berarti aku balik lagi ke depan bahwa pasti ada yang salah dari sisi manusianya. Dan itu membuat aku jadi alhamdulillah yang tadi Bang Andre nanya sama Kang Erik. Kapan titik balik akhirnya aku? Oh enggak, Allah Maha Besar. Gitu. Aku yang salah kemarin. Makanya aku pernah disyahadatkan ulang di salah satu channel Muslim ya. Tapi ini Saya tahu tuh. Saya juga tahu. Karena kebetulan saya ada di sana. Tapi nggak jadi kameramen. nanti ditonton langsung di WhatsApp dia masih. Biarin. Ya. Nggak apa, memang apa ya? Kalau udah merasa diri tuh, jadi kalau bukan keluar ya, jadi merasa diri bukan keluar dari Islam ya. Apa ya bahasa yang cocoknya ya? Tidak mau lagi tahu tentang Islam. Futur. Tapi tidak berpindah agama, tidak metuhankan sesuatu, sebenarnya sih masih Islam. Ya, gitu. Cuma untuk lebih meyakinkan lagi tauhidnya, itu harus dilakukan. Karena kan udah berapa puluh tahun? Nggak berapa puluh tahun sih ya. Dia berapa puluh tahun? 10 tahun. Apa? Ada. Waktu agnostik ya. agnostiknya itu Udah berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Jelas. Udah. Udah lewat dari 10. Tidak pernah keluar lagi kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Itu udah istilahnya. Dan itu juga harus pakai saksi ya. Iya. Maksudnya nggak bisa. Jadi deh, gue balik lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, nggak bisa ya. Bukan. Makanya balik ke channel itu. Karena waktu itu aku pikir aku bisa sendiri gitu Kang Erik. Tapi aku takut gini loh Kang Erik, Bang Andre. Oh, jadi Bang Novan tuh ngubungin si channel itu. Dede. Karena aku cuman takut satu Bang Andre, Kang Erik. Aku nggak tahu umurku kapan. Dan aku nggak mau hidupku pas saat di sana. Yang menurut aku sudah Muslim. Justifikasi Allah aku belum Muslim. Jadi nggak ada gunanya aku hidup ini. Inilah yang disebut hidayah. Ya. Jadi hidayah itu bukan untuk mu'alaf aja. Iya. Gitu. Orang Islam pun banyak. Tapi juga bisa disebut mualaf. Bisa. Karena mulai percaya. Ya enggak, asalnya kan keras hatinya. Ya iya. Tiba-tiba dilembutkan. Iya. Kan mu'alaf itu dilembutkan hatinya. Iya. Kita kan keras dulu. Iya. Ya enggak maksudnya Apa tuh Muhammad, apa tuh Allah? dalam kategori Gitu kan. mualaf. Dalam arti mualaf ya karena Iya. bukan hanya dari Kristen ke ini, tapi kan dari orang yang tidak percaya, namun akhirnya percaya gitu kan kepada siapa yang kita kepada siapa yang hidup kita tergantung, ya kan kepada Allah, bukan Tuhan yang digantung, kan begitu. Tunggu. Perasaan kenal ya kalimat itu. Allah tempat kita bergantung, tapi bukan Allah yang digantung. Allahus Samad, ya kan? Ya, bisa masuk. Allahus Samad. Bukan di situ masuknya, Bang. Masuknya ke sana. Bukan Tuhan yang digantung. Masuk jurang lagi nih. Tapi salah satu yang memperkuat pada saat saya agnostik ya Bang Andre, lagi goyang,
nonton YouTube, dapat kajian mengenai kajian? yang Nabi Muhammad menikahi Zainab. Zainab, ya. Dengan lagi-lagi, dengan ketidakadaannya ilmu. Makanya ilmu itu penting, literasi, baca, dan segala macam. Sehingga jangan sampai salah memberikan penilaian. Nah, saat itu ditambah ya, Kang Erik, Bang Andre, bahwa kesannya jadi ada beberapa oknum yang aku bilang bahwa mereka kalau melakukan poligami itu bangga. Wah. Itu kan buat aku yang harusnya kita sebagai umat Islam tuh harusnya berdakwah ya. Memberikan tausiah dan segala macam. Jadi itu di mata secara orang Islam sendiri, terutama yang akhwat ya, itu kayak yang kok begini sih gitu. Iya. Itu takutnya bahayanya futur iman nih si akhwat-akhwat ini. Iya. Kok lo nggak adil ya? Kok yang laki boleh misalnya gitu, walaupun kalau nanti kita bicara secara ilmu kedokteran gitu, Allah pasti punya perintah seperti itu, bisa dikaji dan bisa diuji sebetulnya. Misalnya sekarang jumlah manusia perbandingannya laki-laki dengan perempuan adalah 1:6. Iya. Banyak perempuan. Daripada mereka jadi, mohon maaf, penzina kan gitu. Iya. Itu mungkin harus ditit ya gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita Kita mah bebas. Oh gitu. Nggak perlu pakai nit. Ada tadi nanti udah ini yang harus dititit. Jadi Gua yang semuanya, capek nanti. nggak, semuanya nggak tahu Bang Novan ngomongnya kita nit, nit, semuanya nit semua gitu. Bibirnya ditutup sama laki. Itu jadinya ada ahwat-ahwat yang akhirnya futur iman. Oh iya. Karena jatuhnya, awas ya kalau kamu nikah lagi ya, gitu misalnya. Agak awas. Kita sebagai suami gitu, Bang Andre kan, gitu. Terus kita dianggap oleh pasangan kita adalah kita orang mengerti agama. Awas ya kalau kamu nikah lagi ya. Jadinya gitu kan, Bang Andre. Atas dasar kepahaman kita bahwa itu sebetulnya boleh. Tapi dari kaum ahwat tidak terima. Di saat aku di versi yang agnostik mendengar kisah mengenai Rasulullah menikahi Zainab, itu makin meruntuhkan segala iman aku. Iya Walaupun akhirnya aku pas ketemu Kang Erik, dijelaskanlah dasarnya. Berarti semua, terus aku kan akhirnya sebelumnya juga terima Iya, bahwa iya. Rasulullah itu kenapa sih dibilang suri teladan? Ya memang harus ada manusianya yang menjadi contoh. Betul. Dan nggak boleh orang menilai satu perkara tidak objektif. Contoh, pada saat itu memang kondisinya misalnya perang, atau di zaman itu di budaya Arab, di saat Rasulullah itu hidup, memang begitu misalnya. Jangan digabungin dengan kondisi kita kondisi sekarang. saat ini. Iya. Bagaimana dengan Nabi Daud? Iya. Makanya baru mau gini. Nabi-nabi yang lain. Iya. Berapa? Enggak, tapi benar ya Bang Novan. Saya nih secara pribadi dulu tuh benci sama Islam gara-gara itu. Jadi beberapa kejadian yang dimana apa-apa Islam, kejadian apapun tuh pasti Islam. Yang jelek-jeleknya Iya, yang pertama tahun berapa tuh WTC? 2001. WTC pertama. Bom Bali 2002. Kelakuan orang Islam. Bom Bali, kelakuan orang Islam. JW Marriott, Ya. Tamrin, Ya. Kuningan. Kuningan, Bali 2. Bali Bali 2. dua. Apa tuh yang digerebek rumahnya tuh? Yang ditembakin tuh? Ya, Dr. Azhari. Dr. Azhari, Islam, semua kan Islam, nggak ada yang lain, Kristen nggak ada. Islam sampai titik kepada Syekh Puji. Apa itu? Syekh Puji kan, Iya. ngikutin apa tuh? Ngikutin junjungannya nih, ngikutin Muhammad nih. Ini mohon maaf ya, ini dulu gitu. Sampai saya bilang sama istri tuh, lihat ngikutin Muhammad, ngawinin anak kecil. Inilah yang terjadi doktrin di mana ketika orang-orang di luar Islam tuh membenci Islam. Ya. Nah, tapi yang kerennya, bukan yang kerennya ya, nauzubillahnya gitu ya. Orang Islam sendiri, seperti Bang Novan, dia tahu Islam. Tapi ketika melihat kelakuan orang Islam, ya kan, merasa, apalagi ketika tidak tahu ilmu tentang kenapa ya Rasulullah menikahi menantunya sendiri. Ya, terus kenapa Rasulullah menikahi janda-janda? Aisyah. Oh iya, Menikahi janda-janda. Aisyah. Saya sampai bilang gini, mohon maaf, Muhammad tukang kawin.
Ya pada saat itu kalau aku dibilang gitu aku nggak bisa punya perlawanan Kang. Iya, Mama tukang. Dan aku sebenarnya pada saat itu aku sebel dengan posisi itu. Ya Rasulullah, kenapa sih nggak menikahnya satu aja? Ada ya kayak gitu Iya, ya. Aku pasti. sebagai umat Islam. Ya? Diizinin lagi di Al-Qur'an. Diizinin. Tuh, Iya. coba buka tuh di surat An-Nisa ayat 3. Udah Sama itu. gitu. Udah Udah kan? Makanya kan gua selalu kalau sama bini, Bun, buka Bun An-Nisa ayat 3, Bun. Buka Bun gitu kan. Kalau ayah istrinya 4, baru kurangin ya 1 aja. Ya. Aku aja gitu. Nah, maksudnya begini. Sebenarnya para istri yang karena nggak mau membaca, akhirnya hanya karena tahu doktrin atau omongan-omongan orang, tuh Islam boleh menikah 4 orang, sampai 4, Nikahi 4. nikahi 4. Lanjutin dong bacanya. Jika kamu mampu, ya kan bersikap adil. Jika tidak, menikahlah 1 saja, kan gitu. Nah, maksudnya begini loh. Kalau misalnya ini saya dulu kenapa saya tahu begitu karena dulu cari kejelekan Iya, cari kejelekan Islam tuh pasti gitu. Tapi pada saat saya berbalik ke Bible, ya kan? Berbalik ke Bible. Siapa anaknya Daud? Salomo. Salomo siapa? Anaknya Batseba. Batseba siapa? Istrinya Uria. Uria siapa? Nyambung nih. Uria yang dijinahi Daud. Ya, terus akhirnya keturunan siapa? Keturunan Daud. Iya. Apa? Yesus keturunan siapa? Keturunan Daud. Daud. Dari mana? Dari perselingkuhan Batseba dan Uria. Kalau tidak ada perselingkuhan, Tidak ada Tuhan. kita fakta. Kita fakta. Cengkeh. Kalau tidak ada perselingkuhan itu, tidak adanya Tuhan. Benar nggak? Ini bukan menjelekan. Ini kalau Dari sudut pandang agama sudut sebelah. Iya, karena gini, ini bukan sudut pandang, tapi kita menuruti. Ini dari mana Yesus katanya keturunan Daud? Ini siapa? Begini, Batseba, Salomo, segala macam. Ulah, larinya ke Daud. Loh ini, kan gitu. Terus berapa istrinya? Apa namanya? Salomo Salomo. 700. Ya kan? Coba sebutkan 3 aja istrinya. Ada nggak? Bingung kan? 300 gimana jenguknya? 700. Iya, 700 gimana jenguknya? Apa? Lupa dong tuh. Setahun aja 350 hari. Nggak, misalnya gue nih nih. Apa? Yuni, Yani, Yana, Yini, Yunu, Yana. Gue kasih nama begitu. Enggak, kalau habis 700. Ya kan lucu Bang ya. Kalau 700 ya. Wow, udah kayak keramat tunggak gue jalannya. Jalannya kalau lagi kayak keramat tunggak gue jalannya. Enggak habis Pegel-pegel loh. habis berjumpa dengan si satu gitu ya. Sampai bertemu 2 tahun lagi kan gitu kan. Nggak mungkin. Coba. Yang kalau misalnya kita mau Ya Allah. apa kasar-kasaran, yang tukang kawin kakeknya Yesus bukan? Gitu Iya, kan? kakeknya Yesus. Ini ngomong. Kalau misalnya Andre, Erik, sebuah penghinaan. Maaf, sebuah penghinaan itu kalau tidak tertulis. Iya, Ini tertulis ada. ada. Tak kalian bisa menghina. Ini loh, Islam mengajarkan menikah 4. Betul. Itu bagus dibatasin 4. Kenapa? Jika kamu tidak menyukai perempuan ini, maka engkau boleh menikahinya lagi. Yang engkau sukai, kan begitu. Supaya apa? Supaya bersikap adil. Bagaimana lu belajar untuk bersikap adil? Iya. Jadi bukan apa namanya? Bukan karena apa dibolehkan segala macam, ya kan? Siapa yang nggak mau punya istri 4? Bun, Tapi ini aku belum pernah nanya nih, Pak Andre. Iya, iya. Aku belum pernah nanya sama siapapun, termasuk sama siapa. Coba aku tanya sama Bang Andre sama Kang Erik. Pernahkah istri-istri Rasulullah jealous? Karena itu manusiawi nggak? Manusiawi? pernah satu. Ada satu. Ada Siti Aisyah. Ya. Cuma Tapi Siti cemburunya apa dulu? Cemburunya apa dulu? Bukan gara-gara cemburu apa namanya? Kenapa sih kamu nikahin itu orang? Bukan. Tahu nggak? Enggak. Makanya aku coba nanya. Apa? Yang dibanggainnya setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbicara adalah Siti Khadijah. Ya. Selalu Siti Khadijah. Sampai suatu saat Siti Aisyah, ya Rasul kenapa sih ngomongin Khadijah terus? Aku cemburu loh. Bahasa kita. Tapi bahasa di hadis beda gitu ya. Aku cemburu loh. Langsung Rasulullah berdiri mengatakan, wahai Aisyah, tidak ada yang bisa meninggalkan Siti Khadijah. Tidak ada yang bisa, apa ya namanya ya? Tidak ada yang bisa, apa sih kalau itu apa? Bukan. Bukan menyamakan apa? Aduh kok bahasanya. Bukan setara.
tidak ada yang bisa menggantikan Oh iya. Siti Khadijah. Menyingi. Iya, ini. Terus Siti Aisyah tidak melawan, terdiam. Baik ya Rasul, aku akan melayanimu dengan, saya bukunya ada di Muhammad Sang Yatim. Iya, itu juga ada di surah Nabawiyah juga. Iya. Iya. Jadi cemburunya cuma itu doang. Yang Kalau lainnya- aku dengerin ini di tahun aku agnostik, aku makin agnostik. Kenapa, Bang Andre? Kenapa? Kesannya karakter Rasulullah sangat egois, tidak? Kan itu manusiawi, tuh. Heeh. Iya. Tapi Siti Aisyah menjadi orang yang, ya sudah, engkau Rasul, gitu. Jadi kalau coba ada bukan Rasul itu manusia biasa ngomong kayak gitu kan pasti. Ya kalau manusia biasa. Kamu ngapain ngomongin gue? Kasih ada Tapi saya gitu. bisa menjawab nih. Siti Khadijah istri keberapa? Satu. Iya. Ingat. Jadi kenapa? Yang lain ini istilahnya Rasulullah itu kan coba mau membantu. Iya. Ya kan? Jadi ini nggak ada yang pertama itu tidak akan pernah bisa digantikan. Oh, Begitu juga Allah yang pertama satu-satunya tidak bisa tergantikan. Jadi maksudnya maknanya begitu, Bang. Bukan egoisnya Iya, Rasulullah. Bukan egois Rasulullah. Jadi bahkan ketika Umar bin Khattab nawarin istri, wahai Rasul, tuh di sana ada cewek. Siapa namanya? Aduh lupa ya namanya, lupa. Pokoknya ada pernah tuh. Inem lah. Inem lah misalnya. Tuh ada Inem tuh. Nggak ada orang Arab namanya. Ya udah biar. Iya, iya. Suryo. Iya. Inem Itu tuh ada- ijazah palsu. Jangan lari ke situ. Tit. Tapi emang disuruh tuh Rasul itu nikahin aja. Oh dia ceweknya. Enggak ah. Rasul nolak. Bukan artinya ini. Tiba-tiba sahabatnya Rasul, ya Rasul, anak saya nih. Kamu boleh timang dulu. Apa bukan timang? Kamu boleh apa namanya? Timbang. Tunangan dulu lah. Bahasa sekarang ya. Tunangin dulu aja. Kalau udah matang baru. Gitu loh. Dan pada saat itu tidak ada yang marah. Coba cari satu musuh Rasulullah yang menghina pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah, dengan Muhammad SAW. Nggak ada kan? Nggak ada satu. Nggak ada, karena emang budaya. Pada saat itu orang kafir pun tahu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi aku waktu belajar itu sekarang, kenapa kalian ribut ya sekarang? Itu kaum Quraisy tuh orang pinter-pinter gitu kan. Itu musuhnya Rasul. Musuhnya Nggak ada yang Rasul. berpikiran seperti kalian tuh. Kenapa? Era zaman itu. Betul. Jadi kalian nggak boleh mikir era sekarang disamakan dengan yang dulu. Itu nggak apple to apple gitu loh Bang Andri. Iya, kalau misalnya kita buka Bible, Ribka berapa tahun? Iya. Ribka 3 tahun. 3 tahun. Ribka 3 tahun. Apa itu? Ribka itu Ini dia nih. harus kita Jadi Ribka itu dinikahi si Yakub. Oh, Ribka Yakub. nama Yakub. seorang Oh, Yakub wanita. sih. Oh, nama seorang. Itu Ribka itu umur 3 tahun itu dinikahi. Ada mereka bahas. Ada mereka singgung. Itu bukan nabi gua. Ya kan? Nggak mau mengakui, tapi kamu mau mengakui apa yang ada tulis Ishak. di Ishak. Ribka dan Ishak. Ishak ini kan nabi. Dalam kita Nabi Ishak, Nabi Ismail. Ishak, Ribka ini umurnya 3 tahun. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh beberapa rabi Yahudi. Bahwa Ribka umurnya 3 tahun. Pada waktu dilamar. Pada waktu dinikahi, dibawa ke tenda digauli. Hah? 3 tahun. Hah? Iya, serius. Tunggu, gini. Hah? Oh iya, karena begini. Bareng, 1, 2, tunggu. Ribka dinikahi oleh oleh Ishak dan digauli oleh Ishak umur 3 tahun. Hah? Dan ini dikonfirmasi. Benar kan? Dikonfirmasi sama Rabi Tovia Singer. Dikonfirmasi sama Itu bukan kita ya, Bro bukan ya. kita. Rabi-rabi yang ngomong. Dan Oke, itu oke. bukan hal yang Jadi ilmu nih. bukan hal yang buat kita Tabu. wow gitu. Enggak, karena memang zamannya seperti itu. Batseba yang tadi kita omongin, ketika dengan digauli sama diselingkuhi oleh Daud. Yang Daud ini adalah seorang raja, Batseba ini seorang suami dari istrinya tentara. Tentara panglimanya lagi. Lagi mandi Betseba. Lagi mandi disuruh. Daud lihat. Woi, Wah ini, ya kan? Panggilin dia satu, gitu. Ya, tahu umurnya berapa? Enggak.
10 sampai 11 tahun. Oke. Mengandung. Emang sudah Mak bisa? beduntu. Coba. Oh, berarti sudah M gitu ya? Iya, mungkin sudah M. Terus ada lagi Lea, istri dari Yakub. Lea ini diperkirakan umurnya 9 tahun. Di saat Nabi Yakub umur? Di saat Nabi Yakub umur 77 kalau nggak salah. Kalau kita yang begitu, kita kayak dikatain pedofil kan? Iya Nggak usah jauh-jauh, brother. Maaf, Maria umurnya berapa? 11 tahun, Pada saat melahirkan Yesus umur berapa? 12 tahun. Hah? Yusuf umur Itu fakta. Yusuf 90 tahun. Loh bener. Orang Yahudi loh yang konfirmasi. Jadi gini, maksudnya begini. Ini bukan ngomongin tentang masalah ini ya. Iya. Mereka beberapa kali coba mau menghujat, menghina Rasulullah hanya gara-gara menikah Siti Aisyah segala macam. Hey, zaman-zaman dulu itu lu nggak bisa nyamain zaman sekarang seperti zaman dulu. Tuh. Karena zaman dulu itu hal yang biasa. Ya. Salah nggak mereka? Enggak, karena hal biasa. Belum ada undang-undangnya. Belum ada undang-undangnya. Ya kan? Aturannya belum turun kan ya? Belum turun. Jadi maksudnya, kenapa kau masalahkan pada saat Rasulullah? Ya. Kau baca bukunya, Bible-mu, itu semuanya tertulis di situ. Nah, Ada ya? Wih. nah di Al-Quran yang boleh menikah itu ketika wanita sudah matang. Matang itu bisa didefinisikan M nggak? Iya. Berarti sudah Kan M. kalau laki-laki pubertas, Sudah balik. balik. Tuh, Kalau apa? perempuan, Laki-laki pubertas. ya pubertas tuh bahasa sekarang lah. Ya. Udah mimpi basah lah. Ya, itu dia. Ya, ngompol ya. Junub. Ngompol enak. Laki-laki udah ngompol ya, udah mimpi basah, artinya udah dewasa, udah matang nih. Itu kapan Udah aku begitu ya? Lupa aku kapan pertama itu. Apa sih dibaca itu? Kok malah bahasa? Gara-gara kayak gini, gue juga mikir, kapan ini bahasa ya? obrolan laki-laki Aku juga lu. Gue lupa tahun berapa. Orang Iya. laki-laki semua Itu baru SMP ya, Kang? Gue nggak tahu. Biasanya gue di kamar mandi. Lanjut. tiap hari. Tiap hari jadi basah. Lanjut. Aduh ya Allah. Bang, nih jauh. Enggak, karena memang di dalam Al-Quran semua udah diatur. Boleh menikah setelah matang. Ya. Matangnya wanita kan menstruasi, ya kan? Mulai ada perubahan bentuk tubuh. Terus keluarnya menstruasi atau apa ya? Datang bulan lah istilahnya. Laki-laki mimpi basah itu baru boleh menikah. Siapa yang mengatur? Allah. Iya, mengatur di mana? Al-Quran. Nah, jadi itulah kenapa yang saya percaya di Al-Quran. Mereka mulai mengatur di situ. Ya kan? Jadi kau permasalahkan itu. Coba ada nggak di Bible-mu atau di ini segala macam? Satu ayat pun tidak ada yang mengatakan umur sekian kamu boleh menikah. Iya. Bahkan diajarkan nggak usah menikah. Percaya nggak? Itu nggak usah menikah kalimatnya Paulus. Kalimat Paulus. Paulus kan rasul mereka. Iya. Rabi mereka. Yoi. Tuhan mereka. Jadi selibat gitu. Ya. Ya, Bisa begitu. Ya kan? Emang siapa rasul? Paulus. Paulus. Siapa yang angkat? Yesus. Saksinya siapa? Paulus. Jadi kalau gitu Yesus datang ke Paulus. Iya. Kata Berarti Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi dia itu datang terakhir dong. iya. Dan nanti yang nanti gimana? Yesus datang ketiga kalinya? 4. 4. Keren. Yang ketiga? Sama Paulus. Kan Paulus tiba-tiba jeger. Saulus, siapa engkau? Aku adalah Tuhan yang kau aniaya itu. Dia buta matanya, tapi dia melihat cahaya. Tapi dia melihat cahaya. Bingung kan? Nah inilah. Makanya dalam Al-Quran jelas. Ini yang terjadi ketika ada orang-orang yang merubah. Ya. Allah sudah firmankan. Dikutuk ya, maksudnya dilaknat Allah ya, merubah kalimat-kalimat atau Ya. ayat-ayat Allah ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Ini jelas nih. Ngeri banget. Dan ini terjadi sampai detik ini. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79 yang artinya, langsung artinya aja ya. Maka kecelakaanlah yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, termasuk Injil, termasuk Taurat, termasuk Zabur. Kan Alkitab semua. Alkitab kan Al-Quran. Tapi dirubah, diambil sama mereka, dirubah
dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah, ya kan? Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dan dengan perbuatan itu, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka. Terbukti nggak sekarang? Terbukti nggak? Injil ini dari Tuhan, diberikan kepada Yesus. Dan ternyata Yesus tidak pernah menerima kitab Injil. Dan dikatakan orang-orang murtad, oh ini loh, saya dapat kitab Injil. Dalam Injil ini ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk cahayanya apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menawarkan tunggal dan bread. Nggak nyambung gitu. Tapi ketika Al-Quran katakan ini kecelakaan yang besar, ya inilah. Kita mendengar cerita-cerita misalnya Bang Novan dapat di sini, jadi ngaco pikirannya, ya udah. Keterimanya agnostik. Gitu. Untungnya masuk Katolik. Tapi alhamdulillah ya, Bro ya. Sekarang Bang Novan udah Alhamdulillah. udah mengenal Islam lagi. Udah Wah. lama udah? Kalau di Itu sekarang udah porsi mengenal Islam, udah syahadat lagi lah. 2 tahun. 2 tahun ya. Ada perubahan. Dengan semua yang tadi aku bilang ke Kang Erik sama Bang Andre, sebetulnya jadi bukannya bermaksud sombong ya, nggak boleh. Nggak apa-apa. Tapi jauh lebih beriman gitu kepada agama ini karena merasa bahwa yang tadi kalau terjadi sesuatu, kalau yang baik semua karena Allah jatuhnya. Jadi Allah ridho nih. Ridho. Kita misalnya contoh hari ini kita semua janjian untuk membuat konten ini gitu. Akhirnya Allah ridho ini kita akhirnya bertiga ketemu Kang Erik kita. Tapi kalau salah satu dari kita akhirnya misalnya contoh aku misalnya sakit kan gitu atau ada keluarga yang harus kita apa. Berarti kan ada sesuatu yang akhirnya tidak terjadi gitu, Bang. Jadi aku berpikir bahwa kita semua nawaitunya baik, ikhtiar mempersiapkan semuanya lalu Allah ridhoin sehingga jadilah kita syuting ini gitu. Jatuhnya aku jadi mengucapin alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak baik, misalnya gitu, atau misalnya aku ngerjain sesuatu, kok nggak jadi ya? Misalnya gitu Kang Erik, ada sesuatu. Biasanya tuh kalau aku tarik ke belakang gitu, yang aku bilang pas diurut, oh aku salah nih bikin proposalnya. Misalnya gitu Bang Kang Erik. Aku jadi istighfar kan. Iya. Ujungnya berarti mengingat Allah lagi bahwa, oh kalau misalnya kenapa ini aku nggak di-dealkan oleh, maksudnya Allah ketok palunya aku nggak deal, kalau aku nggak pernah belajar mundur ke belakang untuk aku melakukan kesalahan ini, dan Allah biarkan, aku akan terus melakukan kesalahan di proyek-proyek berikutnya. Betul. Jadi secara keimanan, Masya Allah ya, maksudnya semua yang terjadi ke kehidupan ini biasanya aku share sama teman-teman di kantor atau siapa yang di dunia pekerjaan gitu ya, bahwa akhirnya jangan pernah ngeluh gitu loh. Maksudnya Kang Erik, wah hidup ini susah. Oh iya susah gitu, tapi Allah pasti kasih jalan lah gitu. Allah pasti kasih jalan. Ya tinggal kita ikhtiar. Sama yang tadi pesannya, jangan pernah sekolahin orang tua ya, Bang Andre. Karena Tunggu, jangan pernah sekolahin orang tua. jangan pernah sekolahin bagi para orang tua. Sekolahin anaknya gitu. Ke sekolah-sekolah yang Siap. non, karena takutnya mereka akan murtad gitu. Ya, yang sudah terlanjur ya bagaimanapun caranya ngobrol lah gitu ya. Kita mau pindahin anak sekolah. Ya. Itu bukan sesuatu yang apa ya? Bukan aib kok. Bukan aib, Karena itu benar. buat kebaikan. Buat gitu. kebaikan. Kita juga nggak ganggu bisnisnya teman-teman Iyalah, sebelah ya, enggak Kang lah. Erik ya. Ini masalah akidah soalnya. Iya, karena mereka juga kan masih banyak orang-orang yang nggak bisa sekolah dari kalangan mereka. Ya kan? Ya udah, kasih program gratis buat mereka supaya sekolahnya penuh. Kan bisa begitu. Misalnya bisa jadi hidayah ya konten ini bagi yang sekarang nih lagi nonton. Betul. Orang tuanya kebetulan anaknya lagi di Iya, lagi di sekolah situ. sebelah gitu. Jadi cobalah ngobrol sebagai orang tua, nih gimana nih anak kita. Jangan ini loh, Jangan sampai kayak jadi Novan gitu. jangan sampai wah, ini orang apa Ada sih? novan-novan lain. Yes. Ada nopan-nopan lain, kita banyak studio. Iya juga. Jadi ya udah nggak apa-apa deh. Oke. Bang Novan, makasih banyak Bang Novan udah meluangkan waktunya sama kita pada soalnya dari tadi itu sibuk banget sama bosnya kan. Iya. Wah, udah saya nggak tahu kok tiba-tiba mau. Ya, alhamdulillah. Ya, yang dinamakan qadarullah, takdirnya Allah. Kalau bukan
Allah menakdirkan kita bertemu di sini, Ya. nggak tahu jadi apa kita. Insya Allah. Syukron Bang Andre, syukron. Oke, Kang terima Masul. kasih. Syukron. Bang Erik ditutup. Tadi gua udah buka, Bang. Oh ya, gue yang nutup. Ya. Oke. Jadi kalau gitu siapa yang nutup? Gua. Oke. Jadi kenapa gue udah tutup? Kenapa ini udah tutup? Udah Mau tutup. tutup? Sekarang tutup aja. Oh, ini aja ya. Gimana gua, Bang, yang tiap hari gitu. Oke. Terima kasih semuanya bahwa ini jadi bahan pencerahan juga bahan renungan buat saudara-saudara muslim semuanya ya kan. Ambil hikmahnya. Mohon maaf jika kita punya kesalahan kata-kata atau ada sindiran-sindiran yang menyinggung teman-teman yang lain segala macam atau yang non muslim. Mohon maaf kiranya kita hanya untuk berdiskusi dan untuk memberikan sebuah penjelasan kepada teman-teman muslim semuanya. Oke? Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.